Perkenalkan, nama saya Firman Maulana dari Bekasi. Masih sama banyak pas berangkat bikin KTKL kan? Bikin KTKL kan? KTKLN. KTKLN, kalian bikin nggak? Kebetulan waktu di W waktu itu saya diurus Pak Edian. Intinya waktu itu saya masih pakai agensi dan intinya saya terima beres dan saya nggak ngerasa bikin waktu itu. Masih ya? Sama. Tapi Terima beres aja. tapi kalau mandiri lebih baik bikin karena nanti di airport ditahan saya karena kemarin waktu saya join ke One and Only kan pulang dulu terus pas berangkat itu kan saya mandiri nggak pakai agensi. Nah itu ditanya sama pihak bandara mana KTKL-nya dan itu saya bermasalah dan ditahan hampir 30 menit hampir tinggal pesawat. Jadi masih mending bikin. Cuma waktu pas ke W kan saya tidak tahu menau masalah itu jadi nggak bikin kan nggak tahu pas ke One and Only-nya. Jadi mending Dia pernah bikin tadi. nggak tahu karena waktu itu deh iya pernah dibuatkan Saya, iya. oke. Kalau dia kan pulang jadi tahu, kalau saya kan Iya. dari Sheraton nggak pulang langsung loncat aja ke One and Only. Iya, tapi emang harus buat karena nanti bermasalahnya itu bakal di airportnya karena ditanya. Iya bisa ditanya. Mending bikin aja buat Iya. persiapan aja. Iya. Solusinya apa pada saat itu? Waktu itu cuma ditahan dari pihak imigrasi terus di semua dokumen saya itu difoto semua Miss dan kata mereka ini kalau nanti amit-amit ada apa-apa dari pihak imigrasi Indonesia itu tidak mau bertanggung jawab apapun. Jadi ya jangan take risk lah buat itu. Oke. Ya, untuk keamanan sebagai pekerja migran lah ya intinya. Iya. Ya, oke. Ya, ada lagi? Nah, alright. Yuk. Perkenalkan, nama saya Aris Suganapitin dari Tegal. Untuk Mas yang housekeeping, Ya. dalam sehari berapa banyak kamar yang dibersihkan dan satu kamar itu berapa lama? Ya, kebetulan saya mau cerita di Sheraton aja nih ya, karena saya di Sheraton kan di shift pagi, lebih seringnya di shift pagi. Di Sheraton itu dulu paling sedikit single taksit ya, satu orang 20 kamar, paling sedikit Paling sedikit ya. 20 kamar. Paling banyak kerjain berapa? Paling banyak 30. Kalau high okupansi 100% 30, even 35. Itu sama tim mas. Iya, maksudnya dibagi rata gitu. Minus tuh orang misalnya satu tim, satu housekeeping punya misalkan 100 orang gitu, dibagi aja okupansinya berapa kamar dibagi gitu. Dapat berapa satu anak gitu. Kalau untuk berapa menitnya tergantung situasi kamarnya. Kalau misalkan kamarnya bersih ya paling 30 menit cukup lah. Sama tergantung dari besar kecilnya ukuran kamarnya aja. Gitu. Ya di apa ya namanya? Di namanya cewek lah. Di target sendiri. Ditargetin sendiri. Kira-kira. Dikira-kira, iya dikira-kira. Karena itu Oke. Tapi itu berarti memang beneran satu orang ngerjain satu kamar, apa kamu ngerjain satu kamar berdua? itu di Sheraton waktu itu saya dapat satu single target satu sendiri. Sendiri ya. Oke. Kalau di One and Only kebetulan di shift siang, jadi saya ngerjain countdown service. Countdown service. Berarti tipe kamarnya beda-beda, Mas. Kalau di Sheraton mungkin lebih kecil dari One and Only ya. One and Only tuh gede banget gila. Ada nih satu gedung ini satu kamar. Buat satu gedung ini. Luasnya sultan. Iya. bener. Satu gedung. Khusus Karena ada yang satu Ada kamar yang 2 tingkat. 2 tingkat, ada yang di kamar ada liftnya juga, ada villa. Dalam kamar ada Iya, liftnya. ada yang ada liftnya. Coba kontrakan nih. Gede banget. Oh, oke. Tapi ini tetap bentuknya kamar hotel ya, bukan Iya. villa. Sama di kamar tapi dibagi kayak Oh, oke. Seperti penthouse berarti. Penthouse. Ya. Jadi kita juga ada penthouse juga. Ada penthouse juga sendiri. Iya. Oke. Di One and Only. Gantian. Ya. Kan nama saya Mujiago. Saya dari Tegal. Saya dari Brebes. Saya mau bertanya, kenapa kan pas waktu JT kan pulang, kenapa nggak sopikan langsung ke kapal pesiar
Oh. Apa masih nyaman di Darat. darat? Itu kalau itu tergantung opini sendiri ya. Kalau masalah kita mau ke kapal atau enggaknya itu aja. Kalau misalkan punya target, misal kita keluar cuman 1 tahun aja nih, mau langsung ke kapal bisa aja. Tergantung dari kalian aja sendiri gimana. Kalau kamu? Kalau kalian? Kalau saya Terlalu nyaman di masih nyaman di darat, I see. masih mau menjelajah lagi negara lain. mungkin belum soalnya Miss, tapi kalau saya Oke, berarti ini maksudnya proses untuk ke kapal pesiarnya habis ini? iya. Oke. Buat Irma. Iya, karena waktu OJT kan waktu di Qatar itu sebenarnya terlalu ke bawah nyaman ya waktu itu sampai 2,5 tahun. Jadi kayak sampai kayak oh udahlah nggak usah ke kapal, terus habis itu malah dapet di One and Only. Ketemu nggak sengaja ya? Iya, nggak sengaja ketemu sama dia lagi. Ketemu lagi. Ya, jadi emang berarti nggak ada salahnya ya kalau misalkan kita merasa kayaknya di darat juga enak kok. Ya, is fine aja, fine. Iya, tergantung. Maksudnya goals kalian gimana. Kalau emang sebenarnya gini, kalau emang masih mau menikmati apa sih menikmati daily activity yang masih memanusiakan manusia, jadi darat. Karena misalnya kalau di kapal itu hidup kalian buat kerja yang kalian lihat seneng-seneng ya. Ya itu cuman di depannya aja. Iya, ya sebenarnya emang seneng-seneng tapi waktunya nggak terlalu banyak kayak kalian kalau kerja di daratnya. Kalau di darat kan kalian dapat per 1 tahun gitu kalian dapat vacation sebulan. Barangkali kalau yang di Qatar atau di Dubai mau pulang-pulang, mau umroh-umroh, mau jalan-jalan sekitar negara situ ya boleh. Tergantung sendiri-sendiri aja. Vacation itu sendiri bisa diambil untuk kemana saja ya berarti ya? Kemana Bisa. saja. Mau buat pulang boleh, mau buat real vacation healing juga boleh. Ya. Boleh. Tergantung apa kebutuhannya. Saran saya sih kalau misalkan saran saya nyari pengalaman dulu. Baru kalau udah merasa matang, udah ngerasa bisa banget, go to langsung aja ke kapal. Gak usah lama-lama. Gitu aja. Oke. Cari pengalaman dulu. Iya. Ada lagi pertanyaannya Muji? Untuk izin Iya. keluh kesah di kitchen itu seperti apa sih? Seberapa mengerikannya di kitchen? Ya, ya, ya. Kiriman mas. Mari kita kupas tuntas ya. Jadi sebetulnya di kitchen itu nggak terlalu ngeri-ngeri banget ya, tergantung atasan kalian. Jadi yang ngerinya itu kalau kalian continue shift yang sama beberapa tahun gitu, atau enggak sebenarnya kayak gini nggak enaknya tuh shift yang straight gitu sama terus-terusan itu juga nggak enak, ataupun yang jumping shift juga nggak enak. Jadi sebenarnya nggak ada yang enak. Ya, Enaknya di bidang. Iya jujur-jujuran aja enak, lah. iya enaknya tuh kalau gajian doang sebenarnya kerja, tapi dan nggak enaknya bener-bener nyereminnya itu kalau lagi high okupansi, terus kalian yang lagi in charge itu bakal kayak kadang fucked up sendiri karena bener-bener punya tangan kan buat gitu loh. Kalian harus nge-handle ratusan tamu. Kalau pas di One and Only itu nggak terlalu rame ya Mike, nggak terlalu rame itu hotelnya, tapi waktu di W Doha itu seringnya emang full okupansi jadi 100%, dan itu bakal kayak tamu kita bisa lebih dari 400 tamu per hari karena saya handle breakfast dari jam 3 pagi saya datang. Iya, tiap hari jam 3 pagi balik sampai balik seikhlasnya. Seikhlas. Jadi yang nggak enaknya nyereminnya kayak gitu. Jadi kalau kalian handle-nya di all day dining, terus kerjaan belum selesai, kayaknya emang semua kerjaan kalau belum selesai juga nggak bisa ditinggal. Bisa pulang. Iya, jadi nggak enaknya siap-siap di kaki kalian itu harus benar-benar kuat. Bukan cuma pegel lagi ya, tapi kayak udah mati rasa Itu ya. beneran mati rasa. Kadang bangun tidur kalian nggak akan
akan bisa gerakin kaki langsung. Karena benar-benar akan nyeri banget dan harus kayak lurus dulu itu di tiap hari. Dan belum ngadepin apa sih sesama tim yang kayak Orang-orang tolol. Lebih tepatnya. iya ngadepin tim yang kadang suka cari muka sama bos, apalagi bos yang kadang mudian gitu, seenaknya gitu. Apalagi waktu di W waktu itu saya cewek satu-satunya dan saya yang ditaruh di breakfast sendirian. Jadi sendirian punya apa sih buffet, ada buffetnya dan ada ala-kalarnya. Jadi agak meninggal tiap hari. Agak meninggal. Sekalian aja. Tapi nggak tahu kenapa saya bertahan selama 2,5 tahun. Keren. Adalah rahasianya. Oke. Ya, jadi berarti kalau misalkan begitu kita bisa bilang bahwa mulai prepare-nya ini jam 3 pagi, selesai shift-nya sendiri itu adalah jam 4-5 sore. Seikhlasnya. Biasanya Ya jam 4. okay. So it's literally like 13 hours working ya. More than More. Alright. With break time of course. ya sometimes. Jadi intinya kan kita closing breakfast itu jam 11 ya. 11 waktu itu jam 11 kita nggak bisa langsung cabut karena sectionnya harus gantian buat lunch. Jadi kita harus beresin ganti apa sih namanya aluminium foil buat kompor segala macem. Terus ngegantiin apa sih di drawernya. Oke, berarti Kita langsung cleaning ya. kita langsung cleaning jam 12 baru bisa break, itu pun nggak bisa lama-lama karena kita harus preparean lagi. Intinya terlalu lama break bakal terlalu lama kamu pulang gitu. Oke, makin lama santai-santainya, nanti Iya. pulangnya juga makin lama. Tapi kalau bener-bener udah capek terus kayak nggak terlalu rame nih jam 1 saya kabur. Karena seharusnya shift saya itu selesai jam 12. Jam 12 tapi kan nggak pernah mungkin 9 jam dengan istirahat ya. Normal worknya lah 9 jam. Iya. Alright. 9-10 jam. Tapi ya emang harus hati-hati lah kalau kerja di kitchen. Karena saya juga sempat Ya. patah kakinya, burn juga semuanya karena di hot kitchen. Itu accident-nya ya, tadi Iya. ya ada Resikonya. sempat patah tulang sama Iya. burn di Iya, area burn tangan. di area tangan, dua tangan. Nanti sudah ya Muji. Kayak enaknya di kitchen. Jadi uangnya nggak sebanyak kayak housekeeping ataupun waiters atau waiter ya, karena kita itu nggak ada cash tip. Iya, betul. Itu nggak ada enaknya. Kalaupun di kapal juga sama. Nggak sebanyak bayangan orang-orang yang di kapal. Kalau di kapal pasti banyak duitnya. Nggak semua departemen gitu. Walaupun kebagian dari waiter juga Jarang sih. jarang ya kebagian dari waiter ya. Iya, tapi beberapa kali waktu di W saya dapat tip langsung dari tamunya. Oh, Open kitchen kan? Oh, Iya. karena kalau open kitchen bisa dapat tip dari tamunya ya. Iya. Oke. Ya Damar, please. Perkenalkan nama saya Ryan Damar Maulana. Saya dari Selawi. Saya mau tanya sama Mas dan Mbaknya. Kan jam kerjanya kan penuh kan ya. Dia padat. Cara jaga kesehatannya itu gimana? Cara jaga kesehatannya kita Berusaha untuk istirahat cukup. Biarpun kita pulang telat, sebisa mungkin kalau misalkan rasa capek banget nih, ya udah tidur aja. Even libur pun kalau misalkan masih capek ya udah istirahat aja. Kalau mau workout, mau jalan-jalan atau olahraga pagi ya udah silakan aja. Biasanya di akomodasi itu ada kolam renangnya, ada gymnya gitu. Disediain. Free dong, masa bayar. Kalau saya kebetulan sih kita sama banyak yang ya sama. Kebetulan lebih sering shift siang, jadi Ya. tahu lah kehidupan Ya, siang kita orang bareng siang juga. itu gimana anak siang. Jadi kalau saya sendiri saya mengkonsumsi vitamin juga. Terus kalau pulang kerja suka jalan-jalan santai gitu karena ada apa sih namanya
sungai buatan, bukan sungai. Jadi dia dana buatan gitu, saya suka aja jalan jadi sampai jam 2 pagi atau jam 1 pagi. Ya sekalian belanja lah. Ya sekalian kadang belanja, jajan atau apa. Terus kalau bangun tidur kadang ke gym gitu. Oke. Jadi walaupun udah secapek itu kadang masih ada waktunya untuk ke gym, Iya, kemudian jogging gitu masih Iya, ada. masih ada Miss, karena kebetulan di One and Only kita banyaknya tuh on time pulangnya. Oh, Kebetulan dapat hotel yang lumayan. Oh, ini yang di One and Only ya? Iya, di One and Only. Jam kerjanya normal, jadi sisa jam kerja sisa jam istirahatnya bisa buat dipakai buat ke gym, Iya. buat olahraga, gitu ya, buat nge-mall, buat apa lagi? Kumpul bareng sama teman-teman Oke, masak, buat segala nongki. macam. Fotobox. Oh ya, buat emang ada fotobox di sana? Nggak ada lah. Oke. Oh, nggak ada fotobox di Dubai. Ada. Oh, ada. Tapi kan itu di mall gede gitu. Oke, di mall gede. Jarang sih kita biasanya kalau libur paling masak. Libur masak. Game gitu. Game. Fotobox di Dubai berapa ya? 100 dirham. Waktu itu 50 Miss. 50 malah tuh diinget-inget ya. 50 dirham, 200.000. 200.000 ya sekali fotobox ya. Enggak sih. Enggak sih. Ini bukan laptop box kan? Indonesia tapi kalau waktu di Qatar nggak ada waktu kayak gitu Miss, bisa tidur aja waktu itu saya jam 9 jam 9 ke jam 10 baru tidur, jam 2 pagi udah harus bangun lagi. Oke. Jadi literally kerja tidur kerja. Yes. Eat, sleep, work, repeat. Oh, oke. Support system gimana? Aduh. Gitu ya. Ya, I mean, is it necessary or not? Yes, diperlukan. Kadang perlu juga sih sport system, maksudnya kayak udah Orang tua. kerja stres. Of course. Support system, ya. Ya, but it's still necessary ya. Yang Apa jahat tuh? Iya. gunanya. Ya, and then Saya ingin bertanya. Budaya. Ya budaya di sana tuh kayak gimana sih? Contoh kayak pergaulan remaja gimana? Terus barangkali bisa di sana tuh budaya remajanya tuh beda gitu dari Dubai. Apa sih hal menarik yang perbedaan di antara Dubai ya sama Indonesia itu apa aja? mungkin dari kebiasaan sosialnya. Ya, kebiasaan terus. Saya mau bilang dari ininya aja deh, apa sih lingkup keseluruhannya di Dubai jujur kebanyakan tuh Excuse me, what are you doing? di Dubai tuh kebanyakan orang India, Pakistan, Filipina, Perindapan. apalagi Udah sih banyaknya itu. mostly itu 3 negara ini kebanyakan Ini lagi balik oh. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak gitu, Ketemu bisa di. kebanyakan gitu. Kalau orang Indonesia ya nggak terlalu banyak. European? European of course, dia mostly as a guest is come there. Pokoknya dia punya kebudayaan. Kebudayaannya apa ya? Ya itu sih. Gimana ya? Ya sebenarnya misalkan kita baru kenal SKSD gitu kayak Indonesia SKSD atau Nah, pergaulan gitunya gitu. malah kalau di luar negeri itu nggak ada yang namanya SKSD. SKSD apa? So kenal sedekat, malah kalau di Indo itu Kalau di Indonesia itu termasuk bentuk yang sopan santun ya. Iya, tapi kalau kalau di Indo kan kayak kok baru kenal udah SKSD gitu. Tapi kalau yang malah di luar negeri itu malah kayak gitu yang malah disukain. Jadi kayak kita tuh mereka tuh mikirnya kayak kita welcome gitu loh. Oh, berarti mereka mengharapkan kita Iya. Orang Indonesia kayak gitu kebanyakan. Tapi kalau di Indo sendiri di sini jangan terapin kayak gitu gitu. Kalau misalkan nembak langsung diterima. Enggak gitu juga. Oh ini konsepnya mau ke pacaran gitu. Oh Bisa ditanyakan sama dia. Jangan. Saya kenal semua. Dan kalau pergaulan kayak gitu ya sebenarnya mungkin bagi yang kota kalau perbandingan dari kota dari Tegal gitu, dari remaja Tegal sama
asalnya rumahnya Dubai gitu. Ya jauh beda, tapi kalau ngebandinginnya sama kota besar juga kayak Jakarta, Dubai itu jauh beda. Ada sama. Bedanya sama pakaian, tata krama. Iya. Bedanya itu. Dan iya tata krama lebih ke tata kramanya. Dan apa sih kebiasaan Tapi yang saya lihat sih lebih ke pakaiannya sih. Pakaian. Di sana lebih Ya, tapi kalau ngebandingin sama kota besarnya nggak ada bedanya kok. Kayak ya udah. kalau kalian kalau di Jaksel tuh ya kayak gitu lah. Iya. Kalau misalkan kayak orang-orang desa sananya sih gimana? Orang desa. Kalau di sini ada. Oh, Iya, I get it. Maksudnya adalah kalau Ian sama Mike kan tinggalnya di Dubai sama di Doha, yang mana itu adalah Kota besar. capitalnya, ya. Jadi kota besarnya si negara tersebut. Bagaimana dengan kota-kota di samping-sampingnya? Bukan. Itu berapa? Tapi sebenarnya nggak ada kota, nggak ada desanya. Maksudnya kayak mungkin dari tempat tinggalnya aja yang berbeda. Kayak di beberapa wilayah ada yang khusus kayak buat imigran gitu, dari orang-orang jauhnya gitu. Dan itu agak kayak, tau gak sih, kayak Jakarta bagian bumbunya gitu, kayak Di gitu. Jakarta, Kalian bisa kayak Jakarta Utara gitu. bisa dibayanginnya kayak gitu aja. Ada kita di sana ada daerah sendiri gitu. Kalau mau yang murah-murah ya ada sendiri, yang mahal ada sendiri gitu. Itu wajar gak sih kayak cewek cowok gak kayak jadi sebuah di Oh, Wajar aja. Sama aja kan di sini. Sama aja. Sama Di sini aja. nggak? Ini emang di sini enggak? Di sini nggak? aku tanya yang sekarang. Sama. Oke, cukup. Kamu menghabiskan waktu yang lainnya ya. Ya, bisa kita dulu yuk. Mas, berikut ya. Cewek dulu, cewek. Yuk kita. Pertama presentasi yang mau disampaikan orang gimana? Presentasi. Pertama yang kalau waktu di One and Only nggak apa sih adaptasinya paling Karena di udah tempat biasa. tinggal sih, di tempat tinggal doang. Lebih ke tempat ininya. Iya, karena dari waktu di Qatar waktu itu saya udah dapat single room dan lumayan gede kamarnya. Terus tiba-tiba waktu dapat di One and Only kecil dan itu harus berdua. Harus berdua. Iya, dan itu dapatnya apartemen waktu di W kan saya itu dapatnya kayak villa gitu, rumah kayak perumahan, satu rumah berapa orang gitu. Ada lebih enak lah. Lebih enak iya, tapi Di Qatar lebih enak. waktu di Dubai dapatnya nggak enak, dan waktu di Qatar adaptasinya paling itu pertama kali itu 19 tahun ya, Iya. umur 19 tahun pertama kali ke luar negeri, berangkat sendiri, jadi adaptasinya banyak buat bahasanya itu kayak yang kita pelajarin dan yang daily di sananya tuh sebenarnya jauh beda. Di sana tuh lebih benar-benar kayak santai, tapi kadang kita nggak tahu kan, terus kayak buat kerja gitu sama orang-orangnya. Makanan sih. Iya, makanan bener paling nggak enaknya itu makanan, karena di sana banyaknya di Indian hotel cuisine. iya Indian cuisine gitu-gitu. Jadi iya kita Harus biasa makan nasi yang panjang. makan nasi apa sih Sama namanya? paratha gitu. basmati gitu, Basmati paratha, terus makanan-makanan yang kadang dari kafetaria ada rasanya gitu. Itu sisi gelapnya sih. Sama adaptasi buat apa sih, Cuaca iya. cuaca Lebih panas kan di sana? iya, cuaca kadang sekali panas banget, sekali dingin Dingin banget. banget. Kayak dia. Siapa tuh? Oh, nggak tahu. Keceplosan pasti. Dan dia kadang skincare juga. Waktu saya di Qatar, pas di sini di Qatar nggak pernah. Jadi seumur hidup saya nggak pernah jerawatan. Terus tiba-tiba di Dubai parah banget Karena kemarin. kamu ketemu saya. Ya Allah, stres. Stres kan ketemu saya. Dia tiap hari ya kerjanya ganggu saya nih. Tapi Pan bocor. Pan bocor. Benci jadi rasuah. Bagaimana? Karena dia bilang nggak pernah jerawatan. Iya. Itu tahu-tahu jerawatan. ya karena air, karena cuaca juga, Mungkin stres perbedaan. juga karena di One and Only kan waktu itu saya pre-opening kan, ikut kayak waduh apa sih namanya Miss Lebih berat lah. Jadi manusia serba bisa. iya benar Ya. jadi manusia serba bisa. Pengalaman yang beda lah kalau kerja di pre-opening itu. Jadi hal yang kita nggak tahu tuh jadi tahu gitu. Seenggaknya sekali lah dalam Sekali seumur berkarir hidup. ya, Anjir. sekali dalam berkarir.
Jadi manusia serba bisa. Iya. Bukan lagi Alright. Tapi kalau misalkan mau beli skincare sendiri di mana? Harus nge-mall. Shopee. Jadi kalau di kantor waktu itu saya harus ke mallnya langsung, oh dekat juga kan. Nah itu aksesnya enak. Kalau waktu di Qatar itu serba enak lah pokoknya. Kalau di Dubai, sisi gelap Dubai itu bener-bener gelap banget ya. Nggak tahu. Parah. Terus waktu di Dubai itu kita bisa online bisa. Pribadi Yes, Zaki. Benar namanya Sapi dari Pemalang. Mas, Ya. komplain di sana, komplain di dunia nyata kayak gimana cara mengatasinya? Guys komplain. Masih nggak ada. Iya. Kedua, Saya juga. kayak komplain. Guys komplain. Iya, komplainnya kayak gimana aja? Jahit. Mana ya? Biasanya sih kalau komplain, saya mau cerita yang kecil dulu ya. Guys komplain yang kecil tuh yang kayak misal kamu waktu bersihin kamar nih, terus aminusnya ada yang lupa. Nah kebetulan tamunya tuh suka banget nih, misal di teh ini kamu lupa replace, terus tamunya ya lupa refill, terus tamunya komplain kenapa tehnya nggak ada gitu. Nah, terus biasanya kan kalau komplain tuh ada reportnya di grup, nanti supervisor kamu atau tim leader kamu nanti cari tahu ini kamar punya siapa, misal punya saya, nanti dia telepon saya, ini kamar ini tamunya komplain karena tehnya kurang atau nggak ada gitu, coba kamu kesana tanyain teh yang mana gitu, suruh refill gitu. Udah tinggal bilang aja ketok, bilang maaf gitu, tadi saya waktu bersihin lupa, ini sebagai permintaan maaf, ini saya kasih lebih atau enggak dikasih apalah gitu. Itu aja. Apa? Tekan sama supervisor kamu aja, pinter-pinter kamu aja. Jadi nggak jauh beda sama di teks itu. Itu kira. Iya. Ya gitu lah. Kata-katanya nggak jauh beda. Iya, kata-katanya nggak jauh beda, ya. Ketemu sama komplainnya langsung akan jauh berbeda. Akan jauh beda. Iya. Kalau kamu ngomong sama tamu yang langsung jauh beda. Komplain karena terlalu rame, jadi orderan kan numpuk, jadi agak lama gitu. Delay ya? Paling iya agak delay gitu. Paling bukan saya sih yang minta maaf, tapi paling waiternya gitu. Karena kan kadang yang bikin apa sih namanya teter atau numpuk itu kan karena dari waiternya nggak langsung diambil gitu. Terus pernah komplain juga ada beberapa kayak tamu ide itu bener yang sering komplain kayak kenapa di buffetnya tuh nggak ada makanan ini, nggak ada makanan ini gitu. Paling nanti saya coba confirm ke CDP karena kan kayak saya bukan dari dia nggak tahu gitu loh yang idean cuisine-nya waktu itu. Paling nanti kayak kita koordinasi sama CDP-nya, kita coba buat terus besok taruh aja makanan itu gitu. Paling itu. Tapi Berarti nanti cuman masukannya diterima, Iya. nanti ditindaklanjuti di hari berikutnya. Iya, benar. Gitu. Karena kita nggak mungkin buat langsung dengan kayak 350 packs lebih, kita nggak mungkin langsung buat gitu loh. Apalagi saya sendiri. cuma beberapa orang doang. Benar. Terus kalau di One and Only sendiri saya kebetulan di room diningnya. Kalau di room dining itu kebanyakan guest komplain itu karena lama. Dan itu kebanyakan kita bukan karena dari pihak kitchennya tapi dari pihak waiternya. Jadi mereka tuh kan kalau di room dining itu kita udah ready, kadang si waiternya yang belum ready masih bikin apa sih namanya minumannya lah segala macem gitu. Terus giliran kita udah ready ternyata mereka ngambil nggak langsung diantar. Jadi kayak steak tiba-tiba yang dari medium tiba-tiba Jadi rare. dari medium well aja Well done. jadi medium well gitu. Jadi kayak tingkat kematangannya tiba-tiba melebihi yang guest minta, nanti guest komplain, nanti paling dari kita kayak dia kasih complimentary apalah cake atau apa yang kecil gitu. Tapi makanan yang sebelumnya tidak ditarik. Ditarik kita diganti. ganti terus kita kasih complimentary. Oke. Kalau kayak gitu kena apa namanya? Ya di karyawannya nggak ada charge-nya ya. Oke. Dari apa sih? Udah kita cuma ganti. Pindah itu tergantung kebijakan masing-masing ya. Iya, Tapi yang dari hotel. kita tahu itu paling cuma dari pihak hotel nanti kirim dokumen kita ke hotel lain. Pertama dari
hotel lama kita pasti nanya dulu ada lowongannya enggak. Kalau ada baru dokumen-dokumennya semua diserahin gitu. Udah gitu doang. Terus habis itu hotel lamanya yang bantu ngurusin. Iya, bantu mereka pasti bantu. bantu ngurusin berarti dari HR ke HR gitu. Iya. Bukan kayak pribadi. Kecuali apply baru lagi baru kita ngurus sendiri gitu. Ini kalau transfer dibantu oleh HR dari hotel lama ke hotel baru. Hotel baru. Tapi kalau kita mau apply ke beda hotel berarti apa namanya kita harus stepnya dari awal Udah lagi. dari awal. Misalkan ada requirement interview online. Yes. Kemudian dokumen perpindahan Yeah. saudara itu juga mengurus sendiri melalui Iya. embassy. Berarti kalau buat visa, kalau buat transit Kamu lah, kamu kan udah kata ke gue kan. kalau waktu saya dari Doha ke Dubai ya mulai dari awal lagi ngurus semua visa apa sendiri lagi Melalui embassy. Apa pulang dulu ke Indonesia? pulang dulu ke Indonesia karena kita nggak bisa langsung kita dari embassy Indo gitu di embassy Dubai di Doha itu nggak bisa mengeluarkan visa gitu jadi kita harus ke Indonesia buat ke embassy UAE buat kita visa jadi nggak bisa ngurus dari Dohanya jadi kita harus pulang buat Oke, berarti diterima di Dubai, pulang ke Indonesia, ngurus visa, baru berangkat. iya Itu ya. Ya. tapi biasanya perpindahan apa sih namanya transfer juga ada beberapa properti ada yang harus pakai nggak diharuskan interview lagi gitu. Oh, diharuskan dulu lagi. Kenalkan nama saya Valen. Mau tanya fasilitas apa yang didapatkan di hotel? Fasilitas akomodasi ya. Ya. Ada kolam renangnya, ada gym, terus apa sih kayak tempat ngumpul itu ya? Iya kayak smoking area. Ya smoking area gitu. Tempat nonton. ada Ini ada layar lebar, Oh, layar lebar. oke. Di tembok tapi ya outdoor di Iya, tembok. di ground floor-nya. Ground floor. Di first floor juga Ada. non smoking. Ada wedding mesin juga kayak wedding mesin. Buat wedding lah ngelas itu. Wedding mesin. Buat jajan gitu. Buat jajan. Oh iya tempat arena basket, bola, Oh iya, banyak. tenis, banyak sih. Biliar ada, basket. Biliar ada, terus tenis meja ada. Di One and Only ya. Di mana nanti ya? Kalau Kalau- di W juga ada sama. Di Sheraton hampir sama lah. Ada biliar ya berarti ya. Ada. Free. Ada kompetisinya juga. Kebetulan kita kan di One and Only itu baru ya, jadi semuanya itu baru. Masih baru. Dari gym, biliar, Enak. terus tenis meja itu benar-benar fasilitas yang kita dapat itu baru semua. Oke, lantainya masih cekit-cekit ya. Masih Kayak wih lah. masih baru karena kita datang waktu itu belum jadi tempat apa sih namanya akomodasinya kita baru pindah setelah bulan apa ya Men? Bulan April baru pindah beberapa bulan. Tuh fasilitasnya lengkap ya Valen. Lengkap kok. Jadi kalau baliknya on time masih banyak waktu. Balik lagi tergantung. PS ada PS. PS beli sendiri. PS Enggak, biasanya tergantung dari perusahaan sih, Miss. Kalau tapi yang saya tahu di Four Seasons mereka nyediain PS. Oh ya, oke. Ada beberapa tempat yang menyediakan Ada, PS. tergantung perusahaannya aja. Beberapa yang kayak beli patungan kayak gitu Ya. buat diakomodasi sendiri. Ada yang misalkan nanti bikin geng di sana, Miss. Geng orang di sana beli PS, oh sih beli aja buat main bareng gitu aja. Itu semua. PS loro apa? Sepatungannya. Main GTA. Sederhananya aja. Ya. GTA. Oke, ada lagi. Perkenalkan nama saya Bima dari Saudi. Mbak Ingin ya mau ditanya tuh. ya. PPI-nya apa? PPI. Aja. Personal protection equipment. Oh, maaf ya, lag-lag. Sepatu, jaket, terus Jaket, servis, terus kernet. Ya kalau Kernet. kita dikasih ini apa sih namanya?
apa? Kita punya Cafe ya, punya ya kitchen care, terus udah sih paling food mas jarang nih sebenarnya pakai ya. Nggak pakai semenjak COVID. Apron iya. Apron ada yang setengah, ya ada yang full apron. Kamu yang mana? Kalau di W, tapi yang pakai yang gimana yang di full apron. Tapi yang full apron sih, jadi Iyalah. jaketnya Angkat lah. kalau yang cewek jilbabnya biasanya diginiin atau enggak dimasukin ke baju. Oh boleh pakai hijab. Kebetulan saya juga pakai di baju. Mana nih boleh? Iya. Itu request atau gimana? Enggak, kita langsung pakai aja. Oh gitu. Iya, banyak juga soalnya. Jadi yang pakai meskipun di CV-nya katakanlah kita pakai CV yang lama nih, nggak pakai yang hijab nggak pakai gitu. hijab, terus habis itu kita kesana bilang berangkatnya langsung pakai hijab aja kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah waktu itu saya di bulan pertama ya Meg, di bulan pertama 2 bulan pertama itu saya nggak pakai jilbab. Terus tiba-tiba di Februari tahun lalu, udahlah saya pengen pakai jilbab gitu. Karena ya udah lama. Hijrah. Jadi saya mulai pakai jilbab lagi dan kayak ya udah saya cuma nanya, oh sekarang mau jilbaban mas? Iya. Udah. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita request mau pakai hijab itu boleh atau enggak? Boleh, tapi lebih baik ditanyakan dulu ya itu kalau mau ya kira-kira bisa enggak. Bisa enggak. Gimana kali cewek-cewek interview terus pengen di tempat kerja yang pakai jilbab ditanyakan Tanyain. dulu boleh enggak di jam kerja pakai jilbab atau kebijakan mereka nggak boleh ya udah. Biasanya kalau waiter mah jarang yang pakai jilbab, tapi kalau di kitchen hari I told you susah kan keluarnya. Kalau iPad sih boleh, Mbak. Iya, langsung Turban kali kan ada tuh yang kayak orang India, Pakistan yang pakai turban dan gitu. iya diperbolehkan ya. Waktu di Seraton ada orang India satu yang jendering pakai gini boleh. Oh tapi yang tidak ketemu dengan guest ya? Iya, kalau Yang yang tidak ketemu ketemu. dengan guest boleh mau pakai peci mau pakai turban. Tapi waktu di Seraton itu susah. Di Seraton hijab tuh agak susah. Nggak boleh di Seraton. Intinya tergantung kebijakan Tergantung. perusahaan masing-masing Iya. karena waktu di One and Only aja kayak warna rambut, terus style rambut, terus warna kuku yang kayak waiter kan boleh tuh biasanya kadang ada yang boleh pakai nails gitu. Tapi bolehnya nailsnya berapa senti terus warnanya netral gitu nggak boleh yang colong. Jadi tergantung kebijakan hotel masing-masing. Balik lagi. Leon, are you sleeping? Tapi intinya buat PI-nya itu kita dapat dari hotel kok. Kayak Semuanya dapat. tisus gitu-gitu. Bisa dibawa pulang kalau resign. Tolong. Aja pakai PPI nggak, Mas? Ada. Housekeeping ada sendiri. Ya sarung tangan, hand glove, terus mask juga ada. Apronnya pun ada, safety shoes-nya juga ada sendiri. Sama. Tapi dipakai. Biasanya itu kalau kita ada special project yang misalkan kayak naik ke buat bersihin yang susah gitu. Ceiling. Yes, ceiling. We clean ceiling, we have to use this PPE. Selamat. Ada juga kacamatanya, biar matanya nggak nih Dipakaikan, Sudah Bima. Udah. Ayo. Kan nama saya Leon. Mas mau nanya Mas, tatoan boleh nggak Mas? Tato Buat depan dulu. bagian mana? Kalau kelihatan Departemennya apa? housekeeping. Housekeeping boleh, cuman yang saya lihat sih teman-teman kebanyakan tatonya sampai segini. Kalau yang sampai sini pakai ini apa namanya? Manset. Pakai Tapi manset. boleh, Mas. Boleh. Tapi balik lagi sama perusahaan. Iya. Nggak semuanya sama. Karena ada perusahaan yang nggak boleh. Ada perusahaan yang nggak boleh sama sekali tato nggak boleh. Tapi kalau di kitchen, Tapi kalau anak kitchen kebanyakan set-set Anak nggak tatoan tamu. kebanyakan. Iya. Anaknya untuk tamu mungkin buat untuk luka gitu biar keren mungkin ya. boleh. Biar syar'i. Kalau cowok biar syar'i. Masa. Ya kan? Iya. Tapi kalau di housekeeping aman ya Mas? Aman. Aman ya Mas? Mas kalau tato mata Mas? Tapi
skipping jangan nato dulu sebelum ke kapal ya. Kadang kapal ada yang nggak boleh. Kalau udah terlanjur gimana? Biasanya enggak, biasanya paling gitu sih Miss Pakai ini sih. Pakai manset ya. Kerjanya. Oh, berarti kamu kerja aja terus ya. Oke. Oh, kawan-kawan. Iya. Oh, ya, tips. Kalau buat tips apa namanya? Oke-okean. Nggak selalu dapat. Kadang saya dapat seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Head to head. Hah? Head to head. Head to head. Head to head. Oh, head to head kadang. Ya, kamu yang ngasih langsung gitu. Kadang taruh di bantal atau enggak dikasih sama, kadang biasanya tamu tuh ngasih, ada orang minibar gitu yang ini buat housekeeping yang nanti kasih gitu juga ada. Gitu. Tapi nggak sering. Kalau overtime, alhamdulillah di one and only jarang sih. Paling kalau lagi minus itu baru overtime. Tapi kalau di Sheraton tiap hari 14 jam terus tiap hari. Itu berarti overtime terus tiap hari? Iya, di Sheraton semua full. Ya semua ini ya dibayar. Tapi nggak dibayar. Maksudnya itu full dibayarnya apa? Nggak dibayar. Kalau dibayar saya kayak sudah. Saya di WAJ itu 13 sampai 15 jam itu nggak pernah dibayar. Nggak dibayar? Nggak pernah dibayar. Jadi hanya pokoknya saja. Sisanya loyalty. Sekian dan terima kasih. Kerja roti. 2M. Makasih Mas. Oke. Ini tinggal sekali. Ina. Anak saya ceritakan, terus saya mau nanya kan ibu kan berangkat sampai jam 8 sore, cuma belajar. Itu ibu dalam berapa gimana? Terus kontrak kerja tuh sih nggak sih untuk kayak daily activity? Nanti harus di nyambungin. terus itu salarinya berapa ya? Oke. Ini kalau ngomongin di W ya, di hotel yang lama itu nggak dibayar. Nggak dibayar. Overtime-nya tidak dibayar. Karena jadi kalau atasannya kalau atasan kemudian gitu, jadi dia nggak follow up tentang overtime dan dia nggak mau kayak kena shit dari HR kenapa ngasih overtime gitu, kenapa kayak lu apa sih namanya karyawan lu kenapa nggak dipulangin on time gitu, karena kan HR itu nggak mau tahu juga, jadi Ya, nggak kadang dibayar. mereka gitu juga. Iya, nggak Menutup dibayar. mata. Nggak dibayar, terus apa lagi? Salarinya. Waktu itu di W itu komisi 3 1.500. Dolar. 500. Itu gitu. Berapa? 6 jutaan ya. 6-7 juta lah. Iya. Gitu. Kalau di mana ini berapa? Buat Kalau di one and only lebih dari 8. lebih. Ya, Berarti 8,5 sampai 9 juta buat komi 2. Itu belum termasuk sama servis sama tip. Dia dapatlah 2.700 2.800 sama servis. berarti lebih dari 11. Ya. Kerjanya lebih dari saya. Tuh, jadi semakin tinggi posisinya juga Semakin salarinya ya. ya. Kalau yang awal tadi komisi 3 di 6 sampai 7, yang di sekarang komisi 2 termasuk dengan servis dan lain-lain itu ada di atas 11. Di atas 11 ya. Di atas 11. Apa tahap aja? Nomor 3, 2, 1 nanti naik. Iya, jadi harus sabar juga. Sabar. Sabar. Cuma emang nggak enaknya gitu, kadang overtime emang nggak dibayar. Cuma sering. Tiap hari. Tiap hari. Tuh. Tiap hari, bukan sering lagi tiap hari. Mau Iya, udah biasa. masalahnya di W itu benar-benar Corner don't sleep yet. apa ya bisnis hotel kan. Enggak, waktu di Sheraton kan sering lemburan, nggak Iya. dibayar. Gimana sih orang tua ngarepin kan Mas di detail gini ya. Silakan. Gitu. Tapi waktu di W saya nggak pernah nangis di tempat kerja karena gengsi waktu itu. Tapi disebut dengan gratuity apa ya? Loyalty. Loyalty. Ya, gitu. Jadi jam kerja tambahan yang kalian selesaikan itu adalah bentuk loyalitas kalian terhadap perusahaan. Gitu. Jadi tidak akan dihitung dalam salary atau gaji kalian nantinya.
Kalau misalkan kalian mungkin merasa keberatan, bisa laporan. Ya, tapi percuma juga. Setidaknya mencoba. Ya. Bisa report ke HR-nya. Setidaknya mencoba dulu. Andre dari Tegal mau nanya Mas, selama kerja di housekeeping pernah nemu barang lost and found yang paling ekstrim? Banyak. Ya, yang paling biasa sama yang paling jarang gitu. Yang biasa tuh paling ya boneka, yang ekstrim tuh ini apa sih kayak kertas apa sih yang buat tarik duit? Kertas buat narik ke situ loh. Cek. Oh, buku cek. Cek itu. Oh. Kalau makanya kalau lagi bersihin kamar tuh, even kertas pun bills dari misal kalian order dari room dining itu, kadang mereka masih nyariin gitu, brengsek emang. Jadi kalau bersihin itu harus dicek gitu. Kalau kamar okupen nih yang ada tamunya, kalian nemu kayak tadi bills